Mari mengenal binatang yang hidup di air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya kita anak-anak. Hari ini kita masih di tema binatang. Kita akan mengenal binatang yang hidup di air. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Seperti biasa, kita mau baca doa ya sebelum belajar. Melaksanakan kegiatan, kita baca doa dulu. Dari baca doa surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tak belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Amin. Oke anak-anak, kali ini kita mau belajar tentang hewan yang hidup di air. Nah, itu terdiri dari 3 bagian ya anak-anak. Yang pertama, hewan yang hidup di air laut. Yang kedua, hewan yang hidup di air tawar. Dan yang ketiga adalah hewan amfibi atau hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Hai teman-teman, aku si kepiting yang lucu. Aku ingin memperkenalkan sahabat-sahabatku yang tinggal di lautan ini. Kita mulai dari sahabatku yang badannya besar sekali. Hewan apakah itu? Ya, benar. Namanya ikan paus. Walaupun badannya besar, tapi dia tidak ganas loh. Dia hewan yang baik dan ramah. Dia hanya makan plankton atau binatang kecil yang ada di lautan. Dan dia memiliki keistimewaan. Dia tidak bertelur loh teman-teman, tapi beranak. Seperti manusia saja ya. Sahabatnya yang sama-sama beranak, ramah dan cerdas adalah lumba-lumba. Lumba-lumba itu binatang yang lucu ya. Dia mudah bersahabat dengan kita, mudah dilatih, sehingga kita sering melihatnya di acara-acara atraksi. Ya kan teman-teman, siapa yang pernah melihat atraksi lumba-lumba? Ya, seru sekali. Sedangkan yang satu ini kebalikan dari mereka. Dia sangat ganas dan memangsa penghuni lain yang ada di lautan. Ya, dia adalah ikan hiu. Wah, giginya sangat tajam dan dia berkembang biak dengan cara bertelur. Dia merupakan predator di lautan, suka memangsa hewan-hewan lain yang ada di lautan. Seram sekali ya teman-teman. Sekarang kita berkenalan dengan sahabatku yang cantik-cantik dan mungil seperti bintang laut. Dia cantik sekali ya, seperti bintang. Makanya dia diberikan nama bintang laut. Ini adalah, ayo apa ya? Kuda laut. Ya, dia mirip seperti kuda di darat ya. Tapi ukurannya sangat kecil loh teman-teman. Jika kita dekati dia itu kecil sekali. Kemudian yang ini ikan buntal. Jika dia merasa terancam, dia akan
menggelembungkan badannya menjadi besar. Makanya dia disebut dengan panggilan si ikan buntal. Kemudian ikan tuna. Dan aku sendiri si kepiting. Cangkangku sangat keras dan aku punya capit. Ya kan? Nah, teman-teman, demikianlah tadi perkenalan teman-temanku yang ada di laut. Nanti kita bertemu lagi ya. Bye-bye. Halo adik-adik semua, sudah berkenalan tadi dengan si kepiting. Sekarang kalian bersamaku, yaitu si udang yang lucu. Ya kan? Di sini aku si udang akan memperkenalkan binatang-binatang yang ada di air tawar. Pasti kalian sudah banyak mengenalnya karena ikan yang hidup di air tawar sering ditangkap dan dikonsumsi, dimasak oleh mama kita di rumah. Yuk langsung saja ya. Ini adalah ikan nila. Badannya sedikit melebar dan bersisik. Biasanya dia dipelihara di kolam atau di danau. Kemudian dijual dan kita makan deh. Ikan nila berkembang biak dengan cara bertelur. Saudaranya adalah ikan mas. Bentuknya hampir sama ya teman-teman, tapi badan ikan mas sedikit lebih memanjang. Ini adalah ikan gabus. Ikan ini biasa ada di sungai dan rawa-rawa. Badannya sedikit panjang dan bersisik. Mulutnya memanjang dan giginya tajam ya teman-teman. Ini ikan lele. Badannya licin karena tidak memiliki sisi. Jika terkena sinar matahari, dia akan berkilau atau bercahaya karena kulitnya yang licin itu. Ikan lele biasanya memiliki apa ya teman-teman? Ya, memiliki kumis di bagian kepalanya. Kepalanya berbentuk sedikit memanjang. Ini adalah ikan patin. Ikan ini juga banyak dibudidayakan. Dagingnya tebal, kulitnya licin, dan kepalanya hampir mirip dengan ikan lele. Nah, sekarang kalian akan ditemani oleh si kura-kura. Hai teman-teman, aku adalah kura-kura. Aku ini hewan amfibi, hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Teman-temanku yang biasanya bisa hidup di air dan di darat diantaranya adalah buaya. Buaya pasti kalian sudah kenal. Badannya besar, kulitnya tebal, dan dia memiliki ekor yang panjang. Ya, giginya tajam sekali ya. Dia merupakan salah satu hewan predator atau aligator yang suka memangsa hewan-hewan lain. Wah, menyeramkan ya. Nah, ini temanku si kata. Kata ini tubuhnya sedikit kecil dan licin. Beda dengan saudaranya si kodok. Kodok memiliki tubuh yang sedikit besar, kemudian kulitnya gelap dan bentuknya kasar. Tahukah kalian bagaimana cara mereka berkembang biak? Ya, ini cara mereka berkembang biak. Yang pertama, mereka bertelur terlebih dahulu. Lalu telurnya berubah menjadi kecebong. Setelah itu, keluarlah kakinya menjadi katak berekor, memiliki kaki dan memiliki ekor. Setelah itu, dia pun menjadi katak dewasa. Ekornya menjadi hilang. Itulah perkembangbiakan mereka. Oke anak-anak, sekarang ibu mau menjelaskan beberapa kegiatan kita dan tugas-tugas anak nanti di rumah ya.
Yang pertama yaitu mengenalkan binatang yang hidup di air. Nah, anak-anak, nanti anak-anak sebutkan ya, binatang apa aja sih yang hidup di air. Misalkan yang hidup di air tawar itu apa saja, dan yang hidup di air laut apa saja, dan hewan amfibi atau yang bisa hidup di air dan di darat itu apa saja. Ya, misalkan ada ikan lele. Ikan lele hidup di mana ya? Ya, hidup di air tawar. Nah, kalau buaya apa? Buaya adalah binatang amfibi. Tugas yang kedua yaitu anak-anak menggambar macam-macam binatang air dan menulis namanya. Nah, misalkan nanti anak-anak mau gambar ikan lele atau gambar buaya. Nah, nanti anak-anak tuliskan juga ya namanya, nama binatangnya buaya atau ikan lele. Oke? Tugas yang ketiga yaitu melipat bentuk ikan dari kertas origami. Nah, nanti anak-anak mengikuti video yang ibu kirimkan ya. Tugas yang keempat yaitu anak-anak menghitung ikan yang ada di gambar ini. Nah, ibu sudah kasih lihat kan gambar ini. Nah, coba anak-anak hitung ada berapa ikannya. Ya, nanti anak-anak buat videonya ya. Tadi ibu guru kirim gambar. Nah, sebutkan gambar tadi ada berapa ikannya. Tugas yang kelima yaitu anak-anak menirukan gerakan binatang yang hidup di air. Misalkan ikan, gimana ya gerakannya ikan, atau hewan amfibi deh. Hewan amfibi itu geraknya gimana ya? Misalkan kodok atau katak. Geraknya gimana sih katak itu? Nah, tugas yang keenam yaitu ibu mau tahu anak-anak suka nggak ya makan ikan. Nah, nanti tugas yang keenam ini ketika ibu sedang masak ikan, nanti anak-anak video ya. Anak-anak juga sedang makan ikan, jadi anak-anak harus suka makan ikan ya, karena ikan itu sangat bergizi untuk anak-anak. Tugas yang ketujuh yaitu menyanyikan lagu ikan. Nah, nanti anak ikutin ya video ini, video tentang lagu ikan. Mana di mana tempat hidup ikan, hidup di air tawar dan hidup di air asin. Mana di mana tempat hidup paus, hidup di air laut, bernafas dengan paru-paru. Udang, cumi dan belut, ikan pari, kepiting juga adalah binatang hidup di air. Lumba-lumba, buaya, gurita, ubur-ubur, banyak sekali binatang hidup di air. Tugas yang kedelapan yaitu anak-anak membuat kolam ikan bersama ayah dan ibu dari kardus bekas. Nah, nanti video membuat kardus bekasnya menyusul ya anak-anak. Nanti ibu akan berikan videonya. Tugas yang selanjutnya yang ke-9 yaitu anak-anak belajar membaca doa makan. Ya anak-anak, nanti anak-anak belajar tuh doa makan ya. Jadi nanti kalau mau makan ikan, anak-anak juga sekalian mengerjakan tugas yang ke-9 yaitu membaca doa sebelum makan. Oke anak-anak, jadi tugas yang ke-9 yaitu anak-anak
berdoa, doa sebelum makan. Oke? Pembelajaran hari ini adalah mau melipat ikan ya, ikan layang. Apa aja itu ikan yang di air? Contohnya banyak ya Naya. Ada ikan hiu, ikan bandeng, ikan tongkol, dan ikan lainnya. Hari ini kita siapkan dengan kertas lipat ya. Kita lipat begini nak, berbentuk segitiga ya, segitiga ya. Kita buka lagi, kita lipat berbentuk persegi panjang ya. Nah, kita lipat lagi begini. Kita buka lagi, kita bentuk dengan segitiga ya, begini. Kita lipat berbentuk segitiga, jadinya seperti itu ya. Ya, berbentuk segitiga begini ya. Baru kita lipat berbentuk ekornya ya, begini nak ya. Berbentuklah ikan, kasih mata ya, mata ya. Ini sayangnya, habis itu kita tempel ya di buku gambar ya. Seperti ini nak ya. Kita hiasin ikan tinggal di mana, di air. Kita kasih gambaran air di buku gambar ya, gelembung-gelembungnya ya, seperti ini nak ya. Baru kita kasih gambaran seperti daun, bisa pohon-pohon di dalam akuarium seperti ini ya. Nanti anak-anak bisa menempel atau melipat ikan layang ya. Sekian dari Bu Mununi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup sekian ya video pembelajaran dari Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, yuk kita sama-sama membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa ya anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, memakai masker ketika keluar rumah atau sedang sakit, menjaga jarak dan jauhi kerumunan ya anak-anak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.